Halo teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum. Kembali bertemu lagi di tayangan ini. Ini saya ada di daerah Yogyakarta bagian timur ya, sebelah timur daerah Yogyakarta. Nah, teman-teman sekalian, saya mendapatkan pertanyaan ini dari teman saya, dari salah satu teman saya, menanyakan tentang ada katanya di tempatnya itu ada satu kasus begitu ya, satu kasus yang menarik gitu ya. Kenapa disebut menarik? Karena teman saya ini cerita bahwa ada seorang donor yang cerita bahwa kok beberapa kali periksa golongan darah kok berubah-ubah ya, itu maksudnya pernah golongan darahnya misalnya saya lupa golongan darahnya apa, tetapi pernah diperiksa golongan darahnya O, pernah juga diperiksa golongan darahnya B, dan dia bilang ada satu lagi yang beda, kalau nggak B ya AB begitu. Nah, sehingga kemudian saya apakah memang bisa berubah-ubah pada seorang donor ini gitu. Jadi nah, dari sini saya ingin mengungkap beberapa hal tentang bagaimana golongan darah itu kemudian bisa disandang ya, bisa dimiliki oleh seseorang, sehingga ini menjadi ciri bagi seseorang, dan sekaligus sebenarnya juga bisa dijadikan ciri tentang atau asal muasal, karena dianggap bahwa itu sesuatu yang diturunkan. Apakah itu yang diturunkan? Jawabannya memang iya, tetapi mungkin untuk ukuran sekarang memang tidak bisa golongan darah itu sebagai acuan yang utama, khususnya dalam hal dengan metode pemeriksaan yang standar yang dipakai untuk pelayanan. Memang beda, ada standar yang dipakai untuk mengklarifikasi golongan darah dengan metode molekuler begitu ya, tetapi kalau yang dipakai untuk pelayanan dengan metode namanya metode serologi atau metode ya serologi dengan beberapa macam itu, dengan gel test namanya, terus kemudian ada dengan metode tabung, ada metode slide test gitu ya. Dengan metode tersebut maka sebenarnya ya golongan darah tidak bisa dijadikan sesuatu yang untuk standar utama pembeda begitu atau ciri ya. Saya ingin cerita bahwa zaman dulu pernah memang ada masanya bahwa golongan darah itu bisa dijadikan sebuah alat untuk menentukan atau alat untuk memastikan ini adalah anak dari yang orang tua yang mana gitu zaman dulu. Tetapi sekarang tidak lagi, karena ini tidak bisa dijadikan jalan utama, karena untuk urusan menentukan ini orang tua atau ini anaknya siapa sekarang tidak lagi dengan golongan darah, tetapi dengan metode yang namanya metode pemeriksaan molekuler atau DNA. Itu lebih valid, lebih baik dibandingkan dengan metode dengan golongan darah. Makanya tadi saya bilang ada satu kasus di mana seseorang kok golongan darahnya kok berubah gitu. Ini memang harus kita lihat secara lebih seksama. Kenapa saya bilang lebih seksama? Oleh karena pengertian berubah sendiri mungkin bisa bermacam-macam tanda petik ya. Maksud saya mungkin juga tergantung bukan berubah yang sebenarnya, tergantung dari mungkin metode apa yang digunakan dalam menggolongkan darahnya. Apakah metode slide, apakah metode tabung, apakah metode gel, apakah metode yang lain yang mungkin juga lebih akan canggih juga. Nah, tetapi ini harus diperhatikan juga. Yang kedua adalah bahwa donor ini apakah memang betul memiliki rekod benar, tercatat betul golongan darahnya, hasil golongan darahnya, ataukah hanya atas ingatan dari donornya. Ini juga beda-beda, bukan menyalahkan donornya atau orang yang tadi diperiksa, bukan, tetapi kalau hanya berdasarkan ingatan, kadang-kadang kita bisa saja lupa dulu apa, kita ingatnya apa, sehingga pada periksa lagi kok berubah ya gitu, misalnya begitu. Atau saat kecil apa, sekarang kok berubah lagi ya. Nah, itu harus kita pastikan betul bahwa itu memang apakah sudah tercatat ataukah tidak, ataukah belum. Kemudian yang ketiga adalah kita juga harus melihat memang faktanya bahwa golongan darah maka secara genotip begitu rada keren ya, genotip itu mestinya tidak berubah.
tetapi golongan darah secara fenotip, ya, fenotip itu sesuatu yang nampak di luar, sesuatu yang muncul atau dimunculkan, namanya fenotip. Kalau genetik itu lebih kepada apa yang mengatur di dalam sel, di dalam yang lebih kecil dari sisi gennya begitu. Nah, itu lebih genetik. Nah, tadi saya sampaikan bahwa secara genetik mestinya tidak ada perubahan, tetapi kalau secara fenotip maka perubahan itu bisa terjadi pada beberapa kondisi. Nah, kalau pada kasus yang tadi dia datang untuk donor, berarti orangnya akan sehat. Jadi memang menjadi tanda tanya besar. Artinya posisi yang tidak patologis, tidak sedang sakit, ya, kondisinya sehat. Jadi memang agak meragukan kalau bagi saya. Artinya perlu periksa ulang, tercatat dan seterusnya. Nah, bagaimana fenotip itu bisa berubah atau berubah? Biasanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu, khususnya kondisinya yang istilahnya apa ya? Istilahnya patologis, kondisi yang sedang sakit. Kok bisa begitu? Iya. Misal pada orang-orang yang mengalami sakit keganasan, sakit kanker misalnya, beberapa jenis kanker, itu bisa waktu diperiksa golongan darahnya kok berubah dibandingkan sebelumnya. Atau pasien-pasien yang sedang mengalami infeksi yang berat, sepsis, infeksi yang berat, itu juga bisa, karena bakteri bisa merubah struktur antigen yang ada di permukaan sel itu kemudian berubah, sehingga kemudian antigennya akan mengalami perubahan dan akan terkenali lain dengan antigen, sebagai antigen yang berbeda, yang otomatis akan menunjukkan golongan darah yang berbeda juga. Nah, itu beberapa hal teman-teman yang mungkin bisa berpengaruh, di samping beberapa kondisi-kondisi lain yang umumnya adalah kondisi yang bersifat patologis. Nah, kalau itu yang berubah adalah fenotipnya atau bagian luarnya atau cangkangnya atau penampakannya, maka kondisi ini tentu tidak akan berlangsung selamanya. Pada suatu titik, pada suatu hari dia akan mengalami perubahan lagi, kembali ke bentuk asli, ya, golongan darah aslinya, kalau kondisinya sudah teratasi. Ya, tadi saya juga cerita tentang keganasan, ya, tapi juga ada juga hal lain, misalnya pasien-pasien yang mendapatkan pengobatan tertentu, terapi tertentu, maka dia juga bisa menimbulkan penggolongan darahnya saat diperiksa hasilnya akan berbeda dengan sebelumnya. Nah, kembali yang tadi, maka sebenarnya jawabannya kalau apakah golongan darah itu bisa berubah atau tidak, jawabannya memang bisa secara fenotip saja, penampakannya saja, tetapi secara genotip jauh lebih tidak mungkin untuk mengalami perubahan. Maksudnya tetap masih ada satu titik kecil bisa berubah, nggak bisa. Kalau terjadi apa, misalnya yang namanya mutasi, bisa, tetapi itu kondisi yang sangat kecil kemungkinannya sebenarnya, teman-teman sekalian. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil satu alur bahwa golongan darah itu pada dasarnya nggak akan berubah, khususnya secara genotip. Tetapi secara fenotip ada beberapa kondisi yang ternyata bisa menimbulkan perubahan dan atau menimbulkan hasil pemeriksaan yang berbeda dengan golongan darah yang dimiliki sebelumnya. Begitu teman-teman. Jadi hati-hati, pada dasarnya orang tidak akan berubah golongan darahnya. Itu ya teman-teman. Dan juga tadi di depan saya sampaikan bahwa golongan darah tidak bisa untuk acuan bahwa si A golongan darahnya si A adalah anaknya si orang tua C dan D, nggak bisa sekarang untuk tidak bisa disimpulkan demikian, karena untuk menentukan paternitas, ini namanya paternitas kalau seperti ini, ya harus dengan pengukuran atau pemeriksaan DNA, tidak lagi hanya dengan pemeriksaan golongan darah saja. Ya, itu teman-teman sekilas tentang tentang kabar atau informasi dari darah, golongan darah yang berbeda-beda, berubah begitu. Ini mungkin menjadi tambahan wawasan untuk teman-teman sekalian. Tetap menikmati tayangan-tayangan kami, tayangan saya setelah yang berikut ini selanjutnya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, bisa subscribe untuk bisa mengikuti update tayangan-tayangan saya selanjutnya, dan juga jangan lupa share supaya banyak orang lagi yang dapat mengambil manfaat dari tayangan kecil yang saya sampaikan. Itu
khususnya terkait dengan transfusi, dengan donor, dengan pasien, dan juga dengan isu-isu kesehatan yang ringan-ringan sebenarnya, tetapi mudah-mudahan bisa membantu menambah wawasan bagi kita semuanya. Demikian teman-teman, terima kasih, salam sehat, ciao.